Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal SPT tahunan orang pribadi untuk SPT 1770S. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa formulir SPT 1770S atau sederhana ini merupakan SPT bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari 60 juta dari usaha dan atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja. Kemudian, siapa saja pengguna formulir ini? Penggunanya adalah wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan yang pertama dari satu atau lebih pemberi kerja, yang kedua dalam negeri lainnya, dan yang ketiga dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kita akan masuk ke soal nomor 5. Petra Sitombang adalah seorang laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai satu anak, bekerja sebagai manajer produksi di PT Sejahtera Plastindo. Berikut rincian penghasilan Petra Sitombang dari PT Sejahtera Plastindo selama tahun 2023. Di sini nama wajib pajaknya Petra Sitombang, kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki dengan jabatan sebagai manajer produksi. Untuk NPWP-nya seperti tertera pada soal, kemudian untuk alamatnya dari Jalan Patimura nomor 15, Solo. NIK-nya juga tertera pada soal, kemudian di sini untuk statusnya kita menggunakan K1 karena di narasi disebutkan bahwa Petra ini sudah menikah dan mempunyai satu anak. Maka statusnya K dan untuk tanggungannya kita hitung 1. Untuk gaji pokoknya sebesar Rp56.600.000 dengan tunjangan sebesar Rp24 juta. Kemudian untuk preminya ada dua jenis. Yang pertama, premi asuransi kecelakaan. Ini dibayar perusahaan sebesar Rp1.440.000. Dan yang kedua, premi asuransi kematian yang dibayar juga oleh perusahaan sebesar Rp1.440.000. Kemudian untuk iuran pensiunnya terdapat dua jenis. Yang pertama, iuran pensiun yang dibayar perusahaan sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang dibayarkan oleh karyawan sebesar Rp1.200.000. Di sini terdapat keterangan bahwa di bulan April Petra mendapatkan THR sebesar Rp4.800.000. Selanjutnya di sini ada data pemberi kerja. Untuk nama perusahaannya PT Sejahtera Plastindo. Untuk NPWP-nya seperti tertera pada soal. Untuk jenis usahanya manufaktur dengan KLU seperti tertera pada soal. Untuk periode pembukuannya, ini dimulai dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Untuk alamatnya ada di Jalan Wirawiri nomor 19 Surakarta dengan nomor telepon, nomor fax, dan juga alamat email seperti tertera pada soal. Untuk direkturnya bernama Didi Kobuntet dengan NPWP seperti tertera pada soal. Lalu untuk laporan keuangannya tidak diaudit. Di sini juga terdapat keterangan tambahan. Untuk daftar harta Petra Sitombang pada akhir tahun 2023 terdapat 3 poin. Yang pertama adalah saldo tabungan BCA per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp17 juta. Kemudian yang kedua, yang memiliki mobil Agya yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp100 juta. Kemudian yang ketiga, yang juga memiliki rumah yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp250 juta. Kemudian selanjutnya daftar utang Petra Sitombang pada akhir tahun 2023. Yang pertama, untuk sisa pinjaman untuk pembelian mobil di Adira per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp60 juta. Dan yang kedua, hutang KPR di Bank BTN atas pembelian rumahnya senilai Rp175 juta per 31 Desember tahun 2023. Kemudian di sini juga disajikan daftar anggota keluarga Petra. Di sini ada Soraya, merupakan istrinya dengan pekerjaan ibu rumah tangga, dan juga Bunga Sari, yang merupakan anaknya, dan ia seorang pelajar. Di sini kita diminta untuk membuat SPT tahunan orang pribadi tahun 2023. Di sini pengerjaannya akan sama seperti
formulir 1770 SS, di mana kita akan membuat bukti potongnya terlebih dahulu, barulah kita masuk ke pengisian SPT-nya. Tetapi perbedaannya di sini adalah di formulir SPT-nya akan terdapat perbedaan antara yang 1770 SS dengan yang 1770 S. Kita akan masuk ke pembahasan pengisiannya. Di sini kita masuk ke bukti potong terlebih dahulu. Untuk nomornya, di sini kita isikan 1.1, 12 ini mewakili bulan, dan 23 ini merupakan 2 digit tahun pajaknya, yaitu 2023, dan ini merupakan urutan dari bukti potong. Kemudian untuk masa perolehan penghasilan di sini kita isikan selama setahun, jadi dimulai dari bulan 1 sampai bulan 12. Lalu kita lanjutkan untuk NPWP pemotongnya. Di sini akan kita isikan data pemberi kerja, yaitu data Sejahtera Plastindo. Jadi kita isikan NPWP-nya. Lalu nama pemotongnya di sini kita isikan PT Sejahtera Plastindo. Kemudian untuk bagian A di sini kita akan mengisikan identitas penerima penghasilan yang dipotong, maka kita isikan data Petra Sitombang. NPWP-nya kita isikan seperti berikut. Kemudian untuk NIK-nya kita isikan sesuai yang ada di soal. Lalu untuk namanya kita isikan nama lengkap Petra Sitombang. Dan alamatnya di Jalan Patimura nomor 15 Solo. Untuk jenis kelaminnya, di sini kita isikan yang laki-laki, kita silang. Lalu untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, kita isikan yang K1. Untuk jabatannya, Petra kerja sebagai seorang manajer produksi. Untuk poin 8 dan 9, karena ia bukan merupakan karyawan asing, maka kita kosongkan. Lalu kita masuk ke bagian B. Ini berisi rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini untuk penghasilan bruto poin 1, gaji atau pensiun kita isikan sesuai nilai yang ada di soal untuk poin gaji pokok. Isikan sebesar 56.600.000 rupiah. Kemudian untuk tunjangan PPh-nya di soal tidak disebutkan, maka kita kosongkan. Lalu di sini ia menerimanya tunjangan yang lainnya sebesar 24 juta rupiah. Kita isikan di sini. Selanjutnya untuk honorarium dan imbalan lain jenisnya, Petra tidak menerima ini, jadi kita kosongkan. Kemudian untuk yang premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, di sini Petra menerima ada 2 jenis, yaitu yang kecelakaan dan juga kematian, maka kita jumlahkan keduanya terlebih dahulu. Rp1.440.000 ditambah dengan Rp1.440.000. Maka di sini kita isikan Rp2.880.000. Poin 6,
Di sini penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Karena Petra tidak menerima ini, maka kita kosongkan. Kemudian poin 7, tantiem bonus gratifikasi jasa produksi dan THR, di mana di sini disebutkan bahwa Petra menerima THR sebesar 4.800.000. Maka kita masukkan di poin 7 ini. Kemudian di poin 8 kita akan menghitung jumlah penghasilan bruto yang didapatkan dari penjumlahan poin 1 sampai poin 7. Kita hitung, maka didapatkan hasil Rp88.280.000. Selanjutnya, kita akan mengisi di bagian pengurangan. Untuk pengurangan yang pertama di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun yang dihitung sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto. Akan kita hitung menggunakan rumus 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto. Didapatkan Rp4.414.000. Kemudian di poin 10, di sini ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, untuk bagian ini, berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf B PMK 168 tahun 2023, untuk iuran ini yang dapat dibiayakan atau dapat menjadi pengurang penghasilan bruto hanya yang dibayarkan sendiri oleh karyawan tersebut. Sementara untuk yang satunya, untuk iuran pensiun yang dibayar perusahaan, itu akan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Jadi di sini kita isikan sesuai yang ada di soal bagian iuran pensiun dibayar karyawan sebesar Rp1.200.000. Di sini kita selanjutnya akan menghitung jumlah pengurangan. Ini didapatkan dari penjumlahan poin 9 dan juga poin 10. Kita jumlahkan keduanya, maka didapatkan untuk pengurangnya sebesar Rp5.614.000. Lalu kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama di sini, kita akan menghitung jumlah penghasilan neto yang didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Jadi poin 8 kita kurangkan dengan poin 11. Dapatkan penghasilan neto Petra selama tahun 2023 sebesar Rp82.666.000. Kemudian untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya ini tidak ada di soal, maka kita kosongkan. Lalu untuk poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Ini nilainya akan sama dengan poin 12. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tadi kita lihat di soal bahwa status dari Petra ini adalah K1. Kemudian kita lihat di tarif PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 atau PMK 101 tahun 2016, untuk K1 di sini tarif PTKP-nya adalah sebesar Rp63 juta. Maka dari itu, di sini untuk penghitungannya kita masukkan PTKP-nya sebesar Rp63 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan, di mana ini dihitung dengan mengurangkan poin 15, poin 14, yaitu penghasilan neto, dikurangi dengan PTKP-nya. Didapatkan penghasilan kena pajak setahunnya adalah Rp19.660.000. Ini merupakan penghasilan yang akan dijadikan dasar penghitungan pajaknya. Kemudian di poin 17 kita akan menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, di mana di sini tarifnya yang kita gunakan adalah 5% karena penghasilan kena pajaknya ada di bawah Rp60 juta. Kita hitung 5% dikali PKP-nya. Didapatkan nilai Rp983.300. Kemudian untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, di sini tidak ada, jadi kita kosongkan. Maka untuk PPh terutangnya, nilainya akan sama seperti poin 17.
Dan untuk poin terakhir di sini, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, ini nilainya juga sama karena nilai pajak terutangnya ini telah dipotong oleh pihak pemberi kerja Petra. Selanjutnya, di poin C, ini kita akan mengisikan identitas pemotongnya, di mana ini akan kita isikan sesuai identitas pemberi kerja bagian direktur. Nah, di sini kita isikan untuk NPWP-nya, kita isikan NPWP Didi Kobuntet. Lalu untuk namanya kita isikan sesuai nama lengkap yang ada di soal ini. Kemudian untuk tanggal dan tanda tangan di sini, untuk tanggalnya kita isikan tanggal pembuatan bukti potongnya, yaitu 31 Desember tahun 2023. Itu untuk pengisian bukti potongnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pengisian SPT tahunannya. Inilah yang membedakan SPT 1770SS dengan SPT 1770S. Untuk SPT 1770S ini terdiri dari beberapa bagian, tidak hanya satu bagian, di mana di sini ada SPT induknya, kemudian ada lampiran 1 dan juga lampiran 2. Di sini kita akan mengisi yang pertama di SPT induknya terlebih dahulu untuk bagian identitas. Yang pertama di sini kita akan mengisikan tahun pajaknya terlebih dahulu. Kita isikan sesuai tahun yang ada di soal, yaitu tahun 2023. Kemudian di bawahnya di sini ada SPT pembetulan kesekian. Karena ini kita merupakan SPT normal, maka kita kosongkan. Selanjutnya, untuk NPWP-nya di sini akan kita isikan NPWP dari Petra Sitombang. Sesuai yang ada di soal, kita isikan ke SPT. Lalu untuk nama wajib pajaknya, kita isi nama lengkap dari Petra Sitombang. Untuk pekerjaannya, kita isikan manajer produksi. Lalu di sini untuk status kewajiban perpajakan suami istrinya di sini karena Petra merupakan kepala keluarga, maka kita silang di bagian kepala keluarga. Setelah mengisi bagian identitas ini, kita akan langsung ke lampiran 2 terlebih dahulu. Sama, di sini kita juga perlu mengisikan tahun pajaknya 2023, kemudian NPWP dari Petra, kita isikan di bagian ini, dan nama wajib pajaknya kita isikan nama lengkap Petra Sitombang. Kemudian di sini di lampiran 2 ini terdiri dari bagian A, bagian B, dan juga bagian C. Untuk bagian A di sini, ini merupakan bagian yang berisikan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai pajak penghasilan final dan atau bersifat final dalam tahun pajak yang bersangkutan. Di sini berhubung Pak Petra tidak memiliki penghasilan yang berkaitan dengan PPh final, maka bagian A lampiran 2 ini dapat kita lewati. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Di sini bagian B berisikan harta pada akhir tahun,
di mana bagian ini digunakan untuk melaporkan harta usaha serta harta non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya. Ini tadi kita mendapat informasi di soal daftar harta Petra Situmbang pada akhir tahun 2023. Ketiga poin ini akan kita masukkan ke bagian B lampiran 2. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan adanya kode harta di sini. Jadi, setiap harta memiliki kodenya masing-masing. Di sini yang pertama, Petra memiliki tabungan BCA per 31 Desember 2023 sebesar 17 juta rupiah. Untuk tabungan di sini, ia masuk ke kas dan setara kas. Jadi, kita isikan dengan kode 012. Ini kita isi 012 untuk nama hartanya tabungan. Untuk tahun perolehannya, di sini per 31 Desember 2023. Jadi kita isikan tahun 2023. Untuk harga perolehannya, di sini disebutkan nilainya 17 juta rupiah. Dengan keterangan ini kita isikan tabungannya ada di bank apa. Di soalnya disebutkan dari bank BCA. Lalu yang kedua, di sini ada mobil Agya yang dibeli pada tahun 2015 seharga 100 juta rupiah. Kita lihat kodenya terlebih dahulu. Untuk mobil, itu ada masuk di alat transportasi dengan kode 043. Maka kita isikan kode hartanya 043 dengan nama hartanya mobil. Untuk tahun perolehannya, kita lihat di soal, diperoleh tahun 2015. Maka kita isikan tahun 2015. Untuk harga perolehannya di sini disebutkan 100 juta rupiah. Untuk keterangannya kita isikan merek mobilnya yaitu Agya. Yang ketiga di sini ada rumah yang dibeli tahun 2016 seharga 250 juta rupiah. Untuk rumah kita lihat dulu kodenya. Sini ia masuk di harta tidak bergerak. Bagian pertama ini yaitu tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Jadi kita masukkan kodenya 061. Untuk nama hartanya kita isikan rumah dengan tahun perolehan di tahun 2016. Untuk harga perolehannya sebesar 250 juta rupiah. Lalu kita akan menghitung jumlah bagian B dengan menjumlahkan ketiga poin tersebut. Dari itu didapatkan nilai harta dari Petra Situmbang pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 367 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, lampiran 2. Ini berisikan kewajiban atau utang pada akhir tahun. Untuk bagian C ini digunakan untuk melaporkan kewajiban atau utang usaha serta kewajiban atau utang non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki wajib pajak sendiri atau anggota keluarganya. Sini kita akan mengisikan sesuai yang ada di soal. Untuk utangnya di poin pertama, sisa pinjaman untuk pembelian mobil di Adira per tanggal 31 Desember 2023 sebesar 60 juta rupiah. Untuk utang ini juga terdapat kode utangnya, maka perlu kita cek terlebih dahulu. Di sini ada daftar kode utangnya. Untuk utang Petra, itu dia masuk ke
poin yang pertama di sini, yaitu utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Maka kita masukkan kode utangnya 101. Lalu untuk nama pemberi pinjamannya di sini disebutkan dia pinjam dari Adira. Untuk alamatnya di sini kita masukkan alamatnya di Surakarta. Untuk tahun peminjamannya itu ada di tahun 2023 dengan jumlah sesuai yang ada di informasi soal, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Lalu yang kedua di sini ada hutang KPR di Bank BTN atas pembelian rumah senilai 175 juta rupiah. Untuk yang kedua ini juga sama, kode utangnya adalah 101. Untuk nama pemberi pinjamannya ini didapatkan dari KPR BTN. Untuk alamatnya juga kita isikan sama Surakarta. Lalu untuk tahap peminjamannya kita isikan 2023 dan jumlahnya 175 juta rupiah. Untuk bagian C ini juga kita hitung keseluruhannya. Dapatkan nilainya 235 juta rupiah. Jadi itu untuk nilai kewajiban dari Petra Sitombang pada akhir tahun 2023. Maaf tadi di awal terlewat. Di sini juga di lampiran 2 ini juga ada bagian D. Di sini berisikan daftar susunan anggota keluarga. Untuk bagian D ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak. Kita isikan sesuai informasi di soal bagian daftar anggota keluarga. Yang pertama, kita isikan istrinya terlebih dahulu. Namanya Soraya. Untuk NIK-nya kita isikan seperti yang ada di soal. Lalu untuk hubungan keluarga di sini kita isikan istri, karena ini merupakan istri Petra Sitombang. Untuk pekerjaannya ibu rumah tangga. Lalu yang kedua kita isikan data anaknya. Ada Bunga Sari. Lalu untuk NIK-nya karena di soal tidak diketahui, maka kita kosongkan. Untuk hubungan keluarganya anak dan pekerjaannya sebagai seorang pelajar. Itu untuk daftar susunan anggota keluarga. Untuk lampiran 2 di sini sudah selesai kita isi. Selanjutnya kita beralih ke lampiran 1. Untuk lampiran 1 di sini terdapat 3 bagian, dari bagian A, bagian B, dan bagian C. Pertama-tama kita isikan dulu tahun pajaknya, tahun 2023. Lalu untuk NPWP-nya, kita isikan NPWP dari Petra Sitombang. Untuk nama wajib pajaknya, kita isikan nama lengkap Petra Sitombang. Ini untuk informasi atau data awal lampiran 1. Kemudian kita masuk ke bagian A. Bagian A di sini berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya dan ada keterangan tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian, penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan atau PPh bersifat final, serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena di soal, Petra tidak memiliki penghasilan terkait ini, maka kita lewati. Kemudian,
Selanjutnya bagian B ini berkaitan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Untuk bagian ini, di soal juga tidak disebutkan bahwa Petra memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka bisa kita lewati. Kemudian, di bagian C, ini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk bagian ini, merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Untuk bagian ini, kita akan isikan sesuai dengan informasi yang ada di bukti potong. Untuk nama pemotongnya, kita isikan terlebih dahulu. Kita isikan sesuai data pemberi kerja, yaitu PT Sejahtera Lastindo. Kemudian untuk NPWP pemotong atau pemungut pajak, kita isikan sesuai NPWP pemberi kerja. Kemudian ini ada informasi mengenai bukti pemotongan atau pemungutan. Yang pertama ada nomor dan yang kedua ada tanggal. Keduanya kita isikan sesuai dengan yang sudah kita isi tadi di formulir bukti potong 1721A1. Untuk nomornya, kita gunakan nomor yang ada di atas ini. 1.1 strip 12 strip 23 strip 00003. Kemudian untuk tanggalnya, kita lihat di bagian bawah, tanggalnya adalah 31 Desember tahun 2023. Lalu di sini yang selanjutnya ada jenis pajak yang bisa berupa PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26. Untuk Petra Sitombang ini dia dipotongi di PPh pasal 21. Maka kita isikan PPh pasal 21. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita lihat dari bukti potong ini besar 983.300 rupiah. Kita isikan di lampiran 1 tadi. Nah, itu untuk bagian C, kita isikan data dari bukti potong. Selanjutnya, karena kita sudah selesai mengisi lampiran 1, kita masuk ke bagian induk. Untuk induk ini, yang pertama kita diminta untuk mengisikan data penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Untuk bagian ini, terdapat keterangan bagian 1 diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan atau bukti potong lain. Di sini akan kita isikan sesuai data yang di bukti potong. Di sini untuk penghasilan neto, poin 12 sebesar Rp82.666.000. Lalu
Untuk poin 2, ini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini diisi sesuai dengan formulir 1770S1 jumlah bagian A. Ini karena bagian ini tidak ada, maka kita kosongkan. Demikian pula untuk poin 3, yaitu penghasilan neto luar negeri. Karena Petra tidak memiliki penghasilan tersebut, maka kita lewati. Kemudian kita akan menghitung jumlah penghasilan neto yang didapatkan dari poin 1 ditambah poin 2 ditambah poin 3. Maka didapatkan nilainya Rp82.660.000. Selanjutnya, poin 5 di sini itu berisi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Karena Petra tidak membayarkan zakat atau sumbangan ini, maka kita kosongkan. Selanjutnya, di poin ke-6, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi zakat tadi sifatnya itu mengurangi penghasilan neto. Namun berhubung Petra tidak memiliki pembayaran zakat tersebut, maka nilai penghasilan netonya akan sama, yaitu Rp82.660.000. Selanjutnya, di sini kita isikan penghasilan tidak kena pajak. Dia statusnya adalah K1, maka kita isikan di sini K1. Untuk tarif PTKP-nya, kita isikan sesuai yang ada di bukti potong tadi, yaitu Rp63 juta. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajaknya, ini kita hitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya. Maka didapatkan penghasilan kena pajak Petra selama tahun 2023 adalah sebesar Rp19.666.000. Selanjutnya, kita masuk ke bagian PPh terutangnya. Untuk PPh terutang, ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan tarifnya. Karena PKP-nya itu ada di bawah 60 juta, maka tarif yang kita gunakan adalah 5% dikali penghasilan kena pajak. Didapatkan pajak terutangnya sebesar Rp983.300. Selanjutnya, poin 10 di sini berisi pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Untuk poin ini, Petra tidak ada datanya, jadi kita kosongkan. Sehingga untuk jumlah PPh terutangnya didapatkan dari poin 9 ditambah poin 10. Yaitu besarnya sama, yaitu sebesar Rp983.300. Selanjutnya, di sini berisikan PPh terutangnya. Untuk poin 9, selanjutnya kita masuk ke kredit pajak. Di poin 12 ini berisikan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Di sini kita isikan formulir berdasarkan formulir 1770S1 jumlah bagian C kolom 7. Di sini kita isikan sesuai jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Maka kita isikan Rp983.300. Kemudian selanjutnya di sini untuk PPh yang harus dibayar sendiri ini didapatkan dari poin 11, yaitu jumlah PPh terutang dikurangi dengan poin 12 PPh yang sudah dipotong. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kita kurangkan, hasilnya adalah 0 karena jumlah pajak terutangnya itu sama dengan jumlah yang sudah dipotongkan. Maka untuk bagian 13 ini itu tidak ada, kita kosongkan karena nilainya 0. Demikian pula untuk poin 14 dan 15 juga kita kosongkan.
Selanjutnya, untuk bagian E di sini, itu untuk PPh kurang atau lebih bayar. Karena Petra ini tidak mengalami kurang atau lebih bayar, maka bagian E, poin 16 dan 17 ini juga kita kosongkan. Kita lanjut ke bagian F. Ini untuk angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Untuk bagian ini juga tidak ada, jadi kita kosongkan. Lalu untuk poin G, lampirannya ini kita silang di bagian A, karena kita perlu menyertakan fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21 yang sudah kita hitung atau kita buat di awal tadi. Kemudian selanjutnya untuk bagian pernyataan, kita isikan untuk bagian ini, kita isikan yang wajib pajak. Kita silang di bagian wajib pajak. Lalu untuk namanya kita isikan nama Petra Sitombang. Dan NPWP-nya NPWP Petra. Kita masukkan di sini. Lalu untuk tanggalnya di sini kita isikan tanggal pelaporan SPT-nya. Tanggal 30 Maret tahun 2024. Demikian untuk pengisian SPT tahunannya. Sekian untuk video penjelasan mengenai soal nomor 5.